Dan seorang penjaga tentunya tidak boleh merusak apa yang dia jaga. Halo sahabat RMC, kembali lagi di sharing session edisi Ramadan. Kalau kita lihat sekarang, dunia bisnis lagi ramai membahas banyak hal seperti sustainability, ESG, green economy, penggunaan emisi karbon, net zero emission, dan circular economy. Perusahaan di seluruh dunia sekarang berlomba-lomba menjadi perusahaan yang lebih ramah lingkungan. Ada yang mulai mengukur carbon footprint, ada yang mengurangi penggunaan plastik, dan ada juga yang mulai beralih ke energi terbarukan. Semua terlihat sangat modern, tapi sebenarnya jauh sebelum dunia mengenal istilah ESG atau sustainability, Islam sudah mengenalkan konsep yang sangat besar, yaitu bahwa manusia adalah khalifah di bumi. Apa maksudnya? Artinya kita bukan pemilik bumi, kita juga bukan sekedar pengguna bumi. Kita adalah penjaga bumi, dan seorang penjaga tentunya tidak boleh merusak apa yang dia jaga. Di video ini kita akan membahas tentang 3 hal, apa makna khalifah dalam konteks bisnis modern, bagaimana green business sebenarnya selaras dengan nilai Islam, dan mengapa sustainability bukan hanya tentang strategi bisnis, tapi juga amanah. Dalam Al-Quran, Allah menyebut manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah berarti wakil, wakil berarti diberi mandat, dan mandat berarti amanah. Artinya, semua sumber daya yang ada di bumi ini seperti tanah, air, hutan, energi, bahkan tambang sekalipun sebenarnya mutlak bukan milik kita. Semua itu adalah titipan. Ada satu kalimat yang sering kita dengar, bumi bukan warisan dari orang tua kita, tapi titipan untuk anak cucu kita. Artinya apa? Kalau hari ini kita mengeksploitasi alam secara berlebihan, yang merasakan dampaknya bukan hanya kita, tapi juga generasi setelah kita. Menariknya, Ramadan sebenarnya melatih kita untuk memiliki pola pikir seperti ini. Di bulan puasa, kita tentunya belajar menahan diri, tidak berlebihan, tidak boros, tidak konsumtif. Puasa melatih self-control, dan sebenarnya self-control inilah fondasi dari green mindset. Karena kalau kita lihat lebih dalam, banyak kerusakan lingkungan terjadi karena satu hal, manusia tidak bisa menahan diri. Keserakahan, eksploitasi tanpa batas, ambisi jangka pendek. Sebagai khalifah, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah bisnis yang kita jalankan membawa perbaikan bagi bumi, atau justru mempercepat kerusakan bumi. Dalam dunia bisnis modern, green business sebenarnya bukan lagi pilihan, sekarang sudah menjadi kebutuhan. Perusahaan yang tidak peduli terhadap lingkungan biasanya akan menghadapi banyak risiko seperti risiko reputasi, risiko regulasi, risiko hukum, kehilangan investor, dan bahkan kehilangan customer. Hari ini banyak investor global mulai melihat ESG score sebelum berinvestasi. Customer juga semakin peduli apakah produk yang mereka beli ramah lingkungan atau tidak. Regulator juga semakin ketat terhadap masalah limbah dan emisi. Artinya satu hal, green business bukan hanya soal moral, tapi juga soal kelangsungan bisnis. Tapi kita juga perlu jujur, green business bukan sekadar mengganti kemasan plastik, menanam pohon setahun sekali, atau membuat sustainability report yang terlihat bagus. Green business sebenarnya adalah perubahan cara berpikir. Dari yang sebelumnya hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, menjadi berpikir tentang keberlanjutan jangka panjang. Dari yang awalnya hanya mengambil sebanyak mungkin dari alam, menjadi mengelola dengan bijak. Dalam dunia manajemen ada konsep yang disebut dengan triple bottom line, yaitu profit, people, planet. Artinya, bisnis tidak hanya memikirkan keuntungan tetapi juga manusia dan lingkungan. Menariknya, konsep ini sebenarnya sangat sejalan dengan ajaran Islam. Islam tidak melarang keuntungan dan Islam juga tidak melarang bisnis. Tapi, Islam melarang yang namanya kerusakan. Keuntungan yang merusak lingkungan pada akhirnya bukan keberhasilan, itu hanyalah bom waktu. Kalau perusahaan tidak peduli terhadap lingkungan, dampaknya sebenarnya tidak hanya pada alam, tapi juga pada sistem ekonomi dan sosial. Contohnya, polusi bisa menyebabkan krisis kesehatan, eksploitasi tambang tanpa kontrol bisa memicu konflik sosial.
Ketika bisnis tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, kerusakan itu akhirnya kembali lagi kepada masyarakat dan pada akhirnya perusahaan itu sendiri juga akan merasakan dampaknya. Karena itu, green business bukan sekedar program CSR, green business adalah cara mengurangi risiko jangka panjang dan lebih dari itu, green business juga merupakan tanggung jawab spiritual. Karena setiap keputusan yang kita ambil terhadap alam sebenarnya juga adalah keputusan moral. Di bulan Ramadan ini kita bisa mulai menjalankan peran sebagai khalifah dalam bisnis dengan langkah sederhana. Yang pertama, evaluasi dampak operasional bisnis. Coba lihat proses bisnis kita. Apakah menghasilkan limbah berlebihan? Apakah penggunaan energi terlalu boros? Apakah ada cara yang lebih efisien dan ramah lingkungan? Audit lingkungan bukan hanya soal aturan, tapi juga soal mengevaluasi amanah. Kedua, tanamkan mindset amanah. Sumber daya bukan untuk dihabiskan, tapi untuk dikelola dengan bijak. Setiap penggunaan energi adalah tanggung jawabnya, setiap limbah yang dihasilkan juga ada tanggung jawabnya. Ketiga, bangun budaya hemat dan efisien. Efisiensi bukan hanya soal menghemat biaya, efisiensi juga bentuk tanggung jawab karena dalam Islam pemborosan itu sangat dilarang. Keempat, masukkan sustainability ke dalam strategi bisnis. Jangan jadikan green business hanya sebagai proyek tambahan, tapi jadikan bagian dari strategi perusahaan karena sustainability bukan biaya, sustainability adalah investasi jangka panjang. Teman-teman RMC, Ramadan bukan hanya tentang memperbaiki diri secara pribadi, tapi juga tentang memperbaiki dampak kita terhadap dunia. Karena pada akhirnya keberhasilan bukan hanya dilihat dari seberapa besar perusahaan kita, tapi juga dari dua hal, seberapa besar manfaat yang kita berikan dan seberapa kecil kerusakan yang kita tinggalkan. Ketika kita mengelola sumber daya dengan bijak, kita sedang menjalankan amanah. Dan ketika kita mengurangi kerusakan, kita sedang menjaga titipan. Semoga Ramadan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk membangun bisnis yang tetap profitable, tetap berkelanjutan, tetap bertanggung jawab, dan penuh keberkahan. Karena bisnis yang benar-benar berkelanjutan bukan hanya bertahan di pasar, tapi juga ringan dalam pertanggungjawaban di hadapan Allah. Klik subscribe untuk mendapatkan insight dan strategi bisnis terbaru. Bantu kami menuju 100.000 subscriber. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.